Mitra Suara Kota, senang rasanya kami dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kali ini di Kebersamaan sesi yang kedua di edisi hari Jumat 20 September 2024. Seperti biasa, setiap hari Jumat kami hadirkan ruang dialog interaktif klinik udara bareng RSUD Dr. Muhammad Saleh ya. Dan siang kali ini kami sudah undang kehadiran beliau dan udah hadir nih di studio luar biasa ya. Narasumber kita satu ini mungkin udah nggak asing lagi ya bagi anak-anak. Sempat kita mengundang beliau juga dan nanti kita akan coba bincang-bincang beragam informasi seputar dunia kesehatan dan nanti materinya kita akan bahas ya. Oke mitra Suara Kota, siaran kami juga ditayangkan secara live dari Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh ya, yang biasanya udah pantengin di Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Boleh tanya-tanya langsung ya di kolom komentar, tinggalkan pertanyaan Anda di sana, nanti kita akan coba bahas. Dan untuk Anda yang lagi stay tune di Suara Kota, bisa gunakan via WhatsApp kami di 081336460000 atau online-nya di 0335427772. Baik, langsung saja yuk kita sapa beliau. Beliau adalah seorang dokter spesialis saraf ya. Di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Yuk langsung juga kita sapa. Ada Dr. Nurfia Andriani SBS. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini kali kedua ya dok? Dua ya. Pertama kali sama dokter Toya ya. Betul. 1 tahun yang lalu. Iya betul. Hari Kita sedunia. betul kita ketemu lagi ya dok ya. Iya. Tapi kali ini pokok bahasan kita beda ya dok. Beda yang bulan ini beda. Oke, Mitra Suara Kota, kita akan membahas materi satu ini bareng Dr. Nurfia Andriani terkait sama Hari Alzheimer sedunia. Apa sih Alzheimer? Nah, ya, kita akan bahas materi satu ini bareng Dr. Nurfia. Dokter, ini kan dalam rangka Hari Alzheimer. Ini baru dengar sih saya. Kalau saya pribadi nih, mungkin banyak masyarakat di luar sana juga baru aja mendengar Hari Alzheimer sedunia. Oh, apa sih itu? Apa caan gitu? Iya dokter, Hari Alzheimer sedunia. Sebenarnya ini awal mulanya bagaimana sih dokter? Sejarah singkatnya nih. Ya singkatnya, oke. Sebenarnya Alzheimer itu istilah ya. Istilah sebenarnya kalau yang lebih umum mungkin yang dikenal itu pikun. Pikun ya? Pikun. Okay. Jadi untuk istilah kedokterannya salah satu pikun itu ada yang namanya Alzheimer. Kenapa harusnya besok ya 21 September itu disebut Hari Alzheimer? Ini karena pada tanggal 21 September 1994 itu ada presiden dari Alzheimer Disease International itu mereka itu mengadakan konferensi itu di Brussels, kemudian mengadakan deklarasi untuk kesadaran awareness untuk seluruh masyarakat dunia tentang penyakit ini, tentang adanya penyakit Alzheimer ini. Jadi tergolong penyakit ya dok ya? Penyakit, jadi salah satu gejalanya pikun, itu salah satu. Ya, jadi Alzheimer, pikun itu banyak, tapi salah satunya itu Alzheimer. Nah itu dari Alzheimer Disease International itu presidennya itu mencetuskan kita harus lebih menggalakkan kewaspadaan, kesadaran tentang adanya Alzheimer disease, penyakit Alzheimer ini. Salah satunya gejalanya pikun, seperti itu. Kepikunan supaya bukan dianggap sesuatu hal yang normal ya, jadi dibiarkan saja, wajar, sudah tua itu pikun, seperti itu. Jadi ada yang penuaan normal, ada yang tidak normal. Salah satunya Alzheimer, tapi macam-macam pikun itu banyak. Seperti itu Mbak Vivi. Oke, awal mulanya sejarahnya seperti itu Mitra Suara Kota ya, di tahun 1984. Jadi ini
asal mulanya dari Amerika Serikat ya dok ya. Iya. Oke, nah untuk temanya sendiri di tahun ini dokter, Hari Alzheimer Sedunia, apa sih dok? Hari Alzheimer Sedunia temanya sekarang itu untuk Hari Alzheimer Alzheimer Sedunia itu kita itu berfokus pada apa nih dok? Untuk lebih memfokuskan bagaimana kita itu untuk menyadari kalau pasien ini ada gejala pikun, ada gejala Alzheimer seperti itu. Jadi segera diobati, segera disadari seperti itu. Jadi tidak terlambat, karena kalau sudah terlambat nanti jatuhnya sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kita kalau istilah kerennya time to act on dementia, time to act on Alzheimer. Jadi gimana kita harus segera bertindak ya kalau sudah ada gejala lupa-lupa ya pikun, itu harus segera kita konsultasikan ya, bukan cuma dibiarkan. Jadi kalau secara epidemiologi ya, kalau seluruh dunia itu dikatakan tuh 3 detik itu ada pasien yang terdiagnosis demensia ya, setiap 3 detik. Nah itu seluruh dunia tapi ya. Nah itu kalau pikun itu ada yang karena penuaan, ada yang pikun tidak wajar. Pikun yang tidak wajar itu disebut demensia. Nah itu kita harus konsultasi supaya tahu ini lupa-lupanya pikunnya ini wajar apa enggak ya. Yaitu bukan cuma bertanya-tanya, tapi kita harus segera konsultasi. Konsultasinya bisa di mana-mana. Sekarang kalau di puskesmas lewat fasilitas kesehatan tingkat 1 di puskesmas sama dokter puskesmasnya, dokter umumnya bisa. Nanti beliau-beliau yang di puskesmas nanti yang screening ya, ditanyakan penyebabnya apa. Ya salah satu yang mencolok yang beda sama yang lain, kalau pikun yang tidak wajar atau demensia Alzheimer ini salah satunya untuk aktivitas sehari-hari. Jadi lupanya itu sampai tidak ingat tidak ingat untuk makan, untuk mandi, tidak ingat sampai untuk sholat ya, seperti itu. Jadi kalau pikun yang masih wajar itu lupa yang masih wajar, mungkin lupa dengan kerabat yang lama nggak ketemu wajar lah ya. Tapi kalau yang setiap hari ketemu, mungkin setiap hari ketemu sama Mbak Vivi di sini di Suara Kota, tiba-tiba besoknya saya kok nggak inget, itu nggak wajar ya, seperti itu. Jadi kita harus cepat reaksi, time to act on demensia, time to act on Alzheimer. Jadi segera kita harus segera bertindak, harus segera berkonsultasi supaya jatuhnya tidak nanti tambah parah orang-orang yang dengan pikun atau demensia ini. Karena nanti semakin parah lupa-lupanya, semakin akhirnya keluarga harus ketergantungan dengan keluarga atau orang terdekatnya atau pengasuhnya itu jadi tinggi tingkat ketergantungannya, jadi nggak bisa mandiri sama sekali. Yaitu kan harapannya kan masih bisa sedikit-sedikit dilatih untuk mandiri, seperti itu. Berarti ada proses terapi dan pengobatan tertentu ya dok ya? Iya, awalnya tetap kita harus screening dulu ya Mbak Vivi. Jadi keluhannya apa? Biasanya sih keluarga mengeluh sering berulang kali, mengulang-ulang, sudah sholat tapi kok sholat, sering cerita diulang-ulang dok. Nah kemarin sudah cerita tentang kucingnya yang jatuh, 5 menit lagi cerita lagi, atau tanya yang berulang-ulang terusannya sama seperti itu ya. Itu salah satu gejalanya. Atau jadi pendiam, tidak mau makannya jadi berkurang, nggak mau minum, cuma cenderung pendiam, itu harus dilihat nanti di screening ya sama dokter-dokter di puskesmas bisa. Nanti setelah itu baru dirujuk ke Paskes yang tingkat 2 ke RSUD seperti itu. Nanti dari kami, dari dokter spesialis saraf yang akan
memeriksa lebih lanjut. Kalau di kita di RSUD M Saleh bisa nanti kita periksa di klinik memori, nanti bisa dengan saya, Dr. Nurfia, bisa dengan Dr. Utoyo, nanti diperiksa untuk pemeriksaan neurofisiologinya. Nanti biasanya pasiennya kita sebelumnya kita minta untuk istirahat cukup, makan, soalnya pemeriksaannya agak lama. Ya, lama ya dok? Agak lama, soalnya kan ada tes untuk menghitung, ada tes untuk menggambar, seperti itu. Jadi kayak tes psikologi itu loh Mbak Vivi. Ya, tapi ini khusus untuk pasien demensia. Dokter, sama enggak sih atau beda antara ini Alzheimer, demensia gitu ya, sama kelainan jiwa nggak sih? Beda ya? Cuma pengelompokan kategori sakitnya itu dimasukkan di pengelompokan memang penyakit jiwa. Tapi ini bukan penyakit kejiwaan, tapi salah satu ada gejala kejiwaannya, gejala seperti depresi, menarik diri, seperti itu ada. Makanya kita biasanya nanti bisa berkolaborasi dengan dokter kedokteran jiwa SPKJ, dengan psikiater juga untuk gejala-gejala depresinya, seperti itu. Jadi kolaborasi nanti bisa saling menunjang untuk menangani pasien demensia. Untuk kelompok grup diagnosisnya memang masuk di kedokteran jiwa, tapi untuk tata laksananya dan siapa yang mengobati bisa dari dokter saraf dan dokter jiwa. Biasanya kita saling berkolaborasi seperti itu. Karena ini kan kayak semacam sama ya gitu. Kalau orang dengan gangguan jiwa kan kebanyakan mereka itu kan lupa sama siapa dirinya, namanya siapa, sama keluarganya, sama orang terdekatnya kan gitu ya dok ya. Oke, jadi untuk tata laksananya atau teknisnya nanti bisa berkolaborasi, tapi untuk pengelompokannya masuk pada kejiwaan gitu ya. Pengelompokan sakitnya, tapi kalau untuk demensia ini, kalau orang sakit jiwa itu normal semuanya, otaknya normal, tapi dia ada Mbak Vivi sebutkan ya, jadi lupa keluarga, lupa makan, lupa minum, normal semuanya diperiksa otaknya. Kalau demensia itu memang ada kelainan di otaknya. Ya, seperti itu. Jadi serupa tapi tak sampai. Ya. Makanya kenapa kok yang nangani dokter saraf juga, karena setelah diteliti otak orang dengan demensia itu beda sama orang normal atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi ada kelainannya kalau pasien-pasien dengan demensia Alzheimer pertama ya. Kalau demensia Alzheimer sendiri nih dok, biasanya atau kebanyakan ini dikarenakan apa ya dok? Biasanya kalau demensia Alzheimer itu penyebabnya genetik. Ya, macam-macam demensia itu banyak ya. Ada demensia vaskuler, biasanya karena setelah stroke, ya, karena hipertensi yang kronis seperti itu. Ada demensia frontotemporal, ada demensia Parkinson ya, sakit Parkinson dulu terus demensia. Terus ini ada demensia Alzheimer. Kalau demensia Alzheimer itu karena genetik. Jadi ada genetik yang abnormal, jadinya otak kita itu normalnya otak kita tuh kabel-kabelnya itu lancar ya. Listriknya itu connect-nya itu cepat ya. Kalau orang dengan demensia Alzheimer itu ada plaknya. Jadi kabelnya itu jadi kayak terhambat. Nah, jadi untuk koneksinya antara satu kabel dan kabel lain jadi terhambatnya, itu yang menyebabkan pasiennya jadi lupa-lupa salah satu gejalanya seperti itu. Alzheimer. Jadi ini kebanyakan adalah genetik ya. Biasanya diturunkan dari genetik ibu atau bapak atau sama saja? Biasanya kalau demensia itu untuk yang menurunkan biasanya lebih ke ibu. Biasanya lebih banyak perempuan ya. Lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, seperti itu. Kalau di Probolinggo sendiri berdasarkan hasil data yang dokter ketahui nih, pasien yang berkunjung untuk pengobatan kasus demensia Alzheimer sendiri ini bagaimana dokter? Banyakah atau bahkan tidak ada dok? Kalau kasusnya untuk demensia Alzheimer banyak, cuma kita masih demensia Alzheimer masih kita istilahnya kita
kemungkinan demensi Alzheimer karena pemeriksaan penunjang yang lain masih kita cek semuanya. Jadi nanti kita screening dulu ini demensia. Yang banyak itu malah demensia stroke Mbak Vivi. Yang demensi Alzheimer memang dibanding demensia stroke itu memang lebih banyak demensia stroke kalau di Probolinggo ini. Atau karena mungkin ya itu tidak diperiksakan, bisa jadi demensi Alzheimer ya. Mungkin diremehkan ya, oh pikun biasa. Padahal ini tanda-tanda ya dok ya. Harusnya masyarakat memang teredukasi dengan hal yang satu ini, jangan pernah meremehkan suatu penyakit ya dok. Kalau memang pikunya, aku sudah mandi belum ya? Gitu. Udah mandi belum ya? Nah kalau memang seperti itu mungkin dikonsultasikan ya dok, biar nanti jelas juga pengobatannya harus bagaimana. Ini pernah saya melihat sebuah film gitu, itu zaman dulu sih dok, itu pernah mendengar Alzheimer. Jadi mereka itu awal mulanya masih mengingat sesuatu, lama kelamaan mereka tingkat mengingatnya itu makin rendah sehingga lupa pada dirinya itu siapa. Itu memang bertahap atau bagaimana ya dok? Kalau tipe-tipe demensia itu yang menentukan gejalanya. Kalau yang Alzheimer itu biasanya itu dia itu perlahan tapi tambah lama tambah berat. Ya seperti yang tadi disebutkan Mbak Vivi ya. Itu seperti itu. Jadi awalnya mungkin masih lupa hari apa ini, diingatkan masih ingat. Ya tambah lama, tambah bulan, tambah parah. Ya nggak ingat untuk makan, sudah sholat apa belum gitu. Tapi dia progresif itu semakin lama tambah memburuk untuk ingatannya. Kalau yang demensia vaskuler itu demensia mungkin salah satunya stroke, itu dia itu mendadak. Jadi mendadak, mungkin stroke-nya sudah 1 tahun yang lalu, kemudian 2 bulan ini kok mendadak ini ya jadi lupa nama anaknya yang setiap hari, mungkin anaknya kan serumah sama anaknya jadi lupa namanya, seperti itu. Atau salah satu gejala stroke juga lupa juga bisa. Jadi mungkin membedakan kapan demensia stroke, kapan stroke itu bisa juga nanti lupa juga. Cuma kalau demensia itu didahului stroke sebelumnya baru dia demensia gitu. Jadi ada efek dari ini ya, stroke itu tadi. Iya, kalau yang mendadak itu yang karena vaskuler, karena stroke salah satunya. Kalau yang semakin lama semakin memberat, yang progresif itu yang salah satunya Alzheimer. Oke. Jadi benar ya ternyata Alzheimer. Kemudian kalau amnesia, beda nggak sih dokter? Beda. Kalau amnesia beda lagi. Kalau amnesia itu gangguan ingatan itu karena karena itu penurunannya itu perlahan, mendadak, tapi jangka waktunya itu pendek. Seperti itu. Ya. Ini perpaduan dong dok, berarti Alzheimer sama gejala stroke dan stroke itu tadi. Tapi kalau amnesia itu biasanya konsepnya itu, kalau yang tadi itu akan mendadak ya. Kalau amnesia itu mendadak tapi dia bisa kembali seperti itu. Kalau yang stroke itu yang karena demensia vaskular itu dia untuk kembali lagi itu lama, bahkan sulit. Tapi bisakah disembuhkan? Untuk disembuhkan itu total tidak sulit ya, maksudnya perlahan, tapi kita bisa menurunkan atau melatih ya, kita latih untuk fungsi ingatannya ya, untuk supaya tidak tambah parah ya, pelan-pelan. Memang jangka waktunya itu nggak bisa 1-2 bulan, biasanya 6 bulan sekali ya. Itu juga dukungan dari keluarga butuh pasiennya iya, untuk latih untuk hobinya apa, telaten, terus melatih untuk mungkin sering baca. Kalau dulunya sering baca, sering isi TTS, boleh tetap dilatih seperti itu ya? Tetap diasah. Jadi fungsi ingatannya pelan-pelan nanti ada perbaikan. Ditambah nanti setelah kita periksa semuanya di klinik memori, kita tambah obat-obat untuk meningkatkan fungsi ingatannya. Nanti setelah kita pastikan memang diagnosisnya demensia. Berarti itu nanti ada tahapan yang perlu dilakukan oleh dokter sendiri ya, dari mulai tes kayak psikologi gitu ya. Kemudian ada tes menggunakan alat nggak sih dokter? Alat-alatnya lebih ke ini kayak tes
neuropsikotes itu kayak nanti kita tanya jawab ya, tanya jawabnya ke pasien, itu namanya MMSE. Nanti kita tanyakan orientasinya hari apa, ini di mana, seperti itu yang ringan-ringan, sampai nanti hitung-hitung. Nanti untuk lihat pasiennya ada kelainannya bagi memorinya kah, untuk fungsi berhitungnya kah, untuk fungsi visiospasial. Visiospasial itu untuk mengenali ruang, mengenali wajahnya sendiri. Itu kalau pasien-pasien demensia berat bahkan melihat wajahnya di kaca itu kaget. Jadi sudah ada gangguan visiospasial, ya, kaget, tidak mengenali lagi wajahnya sendiri, seperti itu kalau sudah parah. Makanya kita kan nggak sampai separah itu ya, pinginnya ya. Jadi kalau sudah visiospasialnya terganggu itu lebih parah, tidak bisa kembali semuanya dari kamar mandi kembali ke kamar tidur, itu sudah nggak bisa. Itu bisa pada satu rumah ya, dok? Ya, satu rumah itu bisa kalau gangguan di visiospasialnya, jadi nggak bisa mengenali arah, itu bisa. Iya. Dokter, Alzheimer ini kan genetik nih, lebih pada genetik. Untuk yang satu lagi tadi yang karena faktor penyakit bawaan, itu apa namanya, dok? Penyakit bawaan ya, kayak misalnya stroke itu tadi. Oh, penyakit yang didapat yang didapat ya, maksudnya. Ya. Itu apakah misalnya kita cedera nih, ada cedera, ini bisa mengganggu pengingat, daya ingat kita nggak sih, dokter? Dan itu masuk golongan yang mana ya? Oh, kalau pasien semuanya kecelakaan maksudnya. Kan ada di film-film terbentur sama kapas aja udah hilang ingatan, dok. Iya. Jadi kalau karena kecelakaan, karena trauma ya, bisa juga menimbulkan demensia. Bisa. Tapi demensia yang golongan apa itu? Nanti kita lihat lagi demensianya, bisa karena penyebabnya semuanya karena kecelakaan terus ada perdarahan di otaknya ya, pembekuan darah seperti itu. Jadi bisa jatuhnya demensia karena vaskular seperti itu ya, karena kecelakaannya itu. Jadi hampir mirip kayak demensia karena stroke, karena pembuluh darahnya kena, seperti itu. Jadi biasanya kalau karena kecelakaan itu, karena kecelakaannya kan mendadak seperti itu, biasanya nanti pelan-pelan lebih cepat karena biasanya kan usia muda ya. Sebenarnya kecelakaan itu usianya masih muda, usianya lupa-lupa. Kalau nanti cedera di otaknya karena kecelakaannya itu bisa ditangani pelan-pelan, fungsi ingatannya ada perbaikan, seperti itu. Tindakan setara apa sih, dok, yang dilakukan oleh dunia medis nih terkait sama penanganan Alzheimer atau demensia? Apakah ada sampai tindakan operasi atau bagaimana? Atau hanya terapis aja dan pengobatan? Kalau untuk demensia sendiri kita masih terapi ya. Awalnya terapi tanpa obat, non farmakologis ya, seperti tadi saya sebutkan ya Mbak Vivi. Jadi dukungan sama keluarga pasien, dilatih untuk mandiri, dilatih untuk meningkatkan hobi-hobinya ya, membaca, berkebun, seperti itu. Jadi ada aktivitas, nggak cuma dibiarkan di rumah, tidak ada aktivitas bengong. Ini akan memperparah ya, dok ya? Memperparah kalau dibiarkan, mungkin ditinggal tidak ada aktivitas apa-apa, bisa memperparah. Atau bahkan karena nggak ada yang nunggu bisa hilang kan? Oh iya, nggak bisa balik ya. Bisa. Karena nggak bisa kembali, lupa jalan-jalan ya, itu yang sering itu hilang biasanya ya. Kalau untuk orang-orang dengan demensia, dengan obat nanti kita ada golongan obat-obat untuk meningkatkan daya ingatnya ya. Daya ingatnya nanti setelah kita lihat dari awal sampai akhir, setelah diperiksa screening untuk tes-tesnya ini banyak, ternyata jatuhnya ke demensia, nanti kita kasih obat golongan untuk golongan cholinesterase inhibitor namanya. Itu golongan untuk meningkatkan ingatan ya, karena kan tadi genetik ya, itu ada sinyalnya yang nggak nyambung. Nah, sinyalnya yang nggak nyambung itu karena kurangnya dari yang namanya itu dopamin. Makanya kita kasih untuk meningkatkan untuk sinyalnya supaya lancar, nanti dikasih golongan
obat untuk meningkatkan ingat, namanya obat anti kolinesterase inhibitor seperti itu. Alzheimer ini kan asal mulanya adalah genetik nih, penyakit bawaan yang dibawa seseorang dari mungkin bapak ibunya atau neneknya bisa ya dok ya. Nah, ini kalau misalnya sudah mengetahui nih, aku ada riwayat keluargaku yang dulu, maksudnya kakek nenekku atau bapak ibuku itu mengidap Alzheimer. Nah, kira-kira nih dok, apa yang harus kita antisipasi ya? Oh ini lagi kondisi hamil nih, ketahuan hamil, aku harus bagaimana ya supaya nanti terhindar dari Alzheimer ini dokter? Ada tips tertentu dokter? Atau ini tidak bisa dihindari gitu? Kalau genetik kita nggak ngerti ya, genetik kalau di Indonesia belum bisa tahu ya, nanti ayah ibunya ada demensi Alzheimer, nanti anaknya seperti apa kita belum bisa tes, tapi nanti kalau di luar negeri sudah bisa untuk ya, ada alatnya sendiri ya dok ya? Sendiri. Nah, ya kalau di sini kita nanti untuk pencegahannya saja, jadi kan ada yang bisa dicegah, jadi sebenarnya kita bisa mencegahnya mungkin dari untuk yang ada faktor resiko demensianya bisa kita stimulasi, mungkin aktivitasnya ya, olahraga ya, tidak merokok, sama seperti penyakit yang lain ya. Pola hidup Terus sehat ya dok ya betul, dengan pola hidup sehat bisa mencegah nanti terjadinya demensia. Terus nanti bisa aktivitas mungkin yang disukai, mungkin ya yang untuk meningkatkan daya ingatnya mungkin ya. Untuk biasanya yang daya ingat dan visiospasial menggambar seperti itu, terus melukis ya, kalau senang masak memasak seperti itu ya. Jadi tetap otaknya itu dipakai untuk bekerja. Ya bekerja terus bisa terus supaya nggak tumpul ya betul. Salah satunya kayak Mbak Vivi ini kan menyiar biasa terus kan ini ya, untuk komunikasi untuk komunikasi setiap hari ya. Apalagi kalau disuruh hitung duit dok, wah jalani dok, otak ini dok. Betul ya, dengan pekerjaannya masing-masing bisa melatih. Jadi seperti Mbak Vivi ini di radio tiap hari kan bincang ya, bincang-bincang komunikasi dengan itu salah satu materi ya, betul, itu salah satu untuk melatih fungsi kognitif kita juga ya tiap hari. Mungkin yang pekerjaannya mungkin yang lain guru sama juga kan, dia melatih kognitifnya, mengajari anak-anak didiknya. Jadi sebenarnya pekerjaan kita itu melatih. Jadi waktu nganggur malah otak itu nggak dipakai eman-eman. Nah itu ya, faktor resikonya seperti itu. Lama-kelamaan nanti jadi dodol nih. Jadi kita harus meningkatkan fungsi otak masing-masing, karena itu kalau istirahat otaknya yang susah kita, jadi lupa semuanya ya. Apalagi yang sudah terjangkit Alzheimer ini harus memang benar-benar diasah banget ya dok ya. Betul, harus laten memang. Pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat ini menjadi perhatian untuk para ini ya, apa namanya dok? Para penderita Alzheimer, khususnya Alzheimer ya dok. Karena kita bahasnya Alzheimer. Apakah ada dokter anak-anak yang sudah mulai terdeteksi Alzheimer? Karena kan contoh-contohnya tadi udah ya dok ya, ciri-cirinya maksudnya ciri-cirinya dari mulai lama-kelamaan jadi sering lupa kayak gitu. Kemudian mungkin ini dokter kalau anak-anak penurunan apa namanya kecerdasan ya dok ya. Apakah ini juga termasuk ciri-ciri dari Alzheimer dokter? Beda Mbak Vivi. Jadi kalau anak-anak kita nanti ada gangguan belajar dan lain-lain masih kalau anak-anak itu masih ini ya, fase tumbuh kembangnya kan masih jalan, jadi jarang kita ada diagnosis untuk anak-anak. Untuk Alzheimer itu biasanya perbandingan 1:14 itu lebih dari 65 tahun, biasanya 1:4 lebih dari umur 80 tahun. Jadi kalau anak-anak itu masih proses tumbuh kembang. Nah kalau ada anak-anak itu susah untuk menghafal, susah untuk mengingat pelajaran, nah itu berarti ada gangguan yang lain yang kita nanti mungkin nanti bisa ya nanti sama dokter anak. Jadi ada gangguan belajar apa itu anaknya kok jadi nggak konsentrasi ya, salah satunya mungkin yang kemarin bulan lalu dokter Utoyo ya, epilepsi, ada yang bengong ya. Itu jadi kalau anak itu masih kita periksanya harus milah-milahnya harus pelan-pelan. Jadi
beda sama orang tua yang mungkin lebih sedikit ya, karena mungkin demensia seperti itu nanti kita pilih-pilih. Kalau anak-anak itu lebih kita nanti periksa lebih jangkauannya lebih luas lagi karena masih proses tumbuh kembang. Jadi jarang kalau demensia itu ya demensia, kecuali memang dia ada kelainan genetik yang memang dari lahir seperti itu. Mungkin ada kelainan kayak Down syndrome, itu memang pasiennya kan memang ada sindrom kelainan, jadi pasiennya memang nggak bisa untuk mengingat ya diajak ngomong nggak nyambung, itu beda lagi. Kalau ini demensia ini lebih ke usia tua, makanya bedakan mana yang lupa penuaan yang normal sama penuaan yang tidak normal. Itu makanya ini dibahas untuk orang-orang sepuh yang lupa itu yang normal yang mana, yang nggak normal itu seperti apa, jadi bisa dikonsultasikan. Berarti tidak bisa terdiagnosa saat di awal, maksudnya di masa-masa pertumbuhannya ya? Kalau masih anak-anak tumbuh kembang masih kita skip dulu untuk diagnosis demensia ya, masih ada yang banyak penyebabnya. Kalau anak-anak itu lupa atau ada anak-anak yang susah untuk menghafal, gangguan belajar, itu masih banyak yang selain demensia. Itu urutan yang paling terakhir kalau anak-anak itu demensia. Demensia itu yaitu untuk perbandingannya 1:14 itu lebih dari umur 65, yang terbanyak ya 1:4 itu lebih dari usia 80 tahun. Oke, Alzheimer tadi sempat disampaikan oleh dokter bahwasanya Alzheimer ini untuk sembuh 100% tidak gitu ya dok. Tapi dengan upaya yang dilakukan, kira-kira nih berapa persen sih dok untuk keberhasilan dari proses penyembuhannya nanti? Misalnya nih orangnya udah benar-benar disiplin, keluarganya udah support banget kayak gitu. Kira-kira berapa persen untuk sembuh? Untuk sembuh, jadi tergantung awal datang itu separah apa. Gitu. Ya, awal datangnya itu setelah diperiksa itu demensianya itu separah apa? Apakah cuma lupa untuk sholat saja, yang lainnya masih bisa, mandi bisa, terus makan masih bisa, cuma lupa sholat itu mesti bolak-balik sholat ya. Jadi kan beda. Jadi tingkat keberhasilannya tergantung dari gejala awal datang itu seperti apa. Kalau gejala awalnya masih istilahnya masih demensianya masih ringan ya, beda kemungkinan untuk perbaikan untuk penyembuhannya kalau demensianya sudah berat. Ya. Jadi semakin cepat tertangani semakin baik ya dok. Betul. Ya? Kalau semakin cepat tertangani, semakin cepat untuk dideteksi, semakin penyembuhannya semakin tinggi ya. Kalau masih ringan biasanya nanti kita tes, masih awal-awal ya demensianya masih ringan, bisa sembuh sampai pasiennya bisa ingatannya bisa pelan-pelan, apalagi kalau keluarganya juga ini ya pendukung ya, bisa 70-80%. Mungkin pelan-pelan jadi ingat waktu sholat, jadi ada waker, diingatkan tanpa waker, akhirnya tahu oh ini tandanya apa ya, tandanya adanya ini pas jam berapa, sudah bisa ingat lagi pelan-pelan. Tapi nggak bisa sendiri, pasien Alzheimer itu harus ada support dari anggota keluarga yang terdekat dan serumah. Jadi jangan dibiarkan sendiri ya. Betul. Kasihan jadi mengingat sendiri, susah mengingat, akhirnya bengong, akhirnya tambah lost gitu ya. Betul. Oke. Alzheimer sendiri ada pantangan makanan gak sih dokter? Oh enggak, makan semuanya aja gitu. Atau memang ada beberapa makanan yang nggak boleh dikonsumsi, kayak misalnya yang MSG, kemudian apa-apa gitu. Kalau untuk makanan sebenarnya khusus nggak boleh kalau makan ini jadi Alzheimer, nggak ada. Sama kayak yang lain, jadi kita sama untuk rendah garam ya, proteinnya tinggi ya, tetap untuk makanan tetap sama dengan penyakit yang lain ya, kita garamnya dikurangi. Kemudian untuk konsumsi alkohol juga tidak boleh ya. Kemudian untuk mencegah hipertensi juga garam ya, kolesterol mungkin dari makanan-makanan yang bersantan, mungkin itu bukan dilarang tapi dikurangi, mungkin sebulan sekali ya, dengan frekuensi yang jarang bisa ya.
dan tinggi protein yang bagus. Mungkin untuk orang yang usia sepuh mungkin daging bisa, tapi satu lagi kalau daging itu pengolahannya sebenarnya daging boleh, cuma diolahnya dengan sedikit minyak, sedikit untuk santannya ya, bisa mungkin dikukus seperti itu bisa ya, tinggi protein kacang-kacangan seperti itu bisa. Jadi untuk makanan tidak ada yang nggak boleh makan MSG nanti Alzheimer, nggak ada, semuanya itu kalau dalam batas wajar masih boleh. Iya betul. Oke, jadi tidak ada pantangan untuk makanan ya yang pengidap Alzheimer. Tapi memang kebanyakan di luar sana itu masih belum mengenal yang namanya Alzheimer, dokter. Masih bingung yang namanya Alzheimer, amnesia sama pikun gitu. Jadi memang benar-benar itu beda semua ya dokter ya. Stres sama stres juga itu beda sebenarnya ya dok ya. Jadi kalau Alzheimer sendiri adalah faktor genetik, di mana ada apa dok tadi dok? Ada plak, ada penyumbatan, ada plak di bagian otaknya. Saraf ya? Iya, di bagian sarafnya ada plak. Karena saraf itu kayak rambut ya dok ya, kecil-kecil gitu ya dok ya. Banyak, bener nggak sih? Iya betul. Jadi kalau ada terjadi penyumbatan satu aja, ini sudah bisa mempengaruhi semua nih dok. Gitu ya? Iya betul. Jadi Lola itu tadi makanya kita orang-orang terdekat ya, ini menjadi penting halnya kita memperhatikan anggota keluarga kita. Kalau memang ada dirasa kok ini sering lupa ya kayak gitu ya, kok ini tadi nama sendiri tapi sekarang nggak ingat, padahal baru aja 2 menit aja gitu. Kemudian mau mengingat ini kenapa ya, mungkin lebih kepada kita kesadaran diri kita ya dok ya, untuk bisa segera melakukan tindakan. Jadi kira-kira nih dok, kalau kasus Alzheimer sendiri ini yang seperti apa yang harus segera dilakukan untuk mendapatkan pertolongan dari medis dok? Kalau untuk yang gawat maksudnya ya harus segera dibawa ke rumah sakit untuk kasus-kasus yang membahayakan diri sendiri. Mungkin pasiennya teriak-teriak sampai membentur-benturkan kepalanya ya, seperti itu, sampai gaduh gelisah seperti itu ya. Jadi sampai membahayakan pasiennya sendiri dan orang lain, harus segera dibawa ke rumah sakit. Rata-rata kalau pasien demensi Alzheimer sih bisa per poli aja sih mbak, per klinik aja, poliklinik aja. Jadi biasanya pasiennya enggak, yang jarang sekali yang sampai gaduh gelisah, marah-marah sampai cenderung untuk melukai diri sendiri ya, bahkan untuk bunuh diri, seperti itu yang bahaya ya. Bunuh diri seperti itu yang bahaya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu tapi kecil biasanya ya. Yang sering itu ya itu sampai gampangannya kalau pasien demensia itu lupa itu ada yang wajar, ada yang wajar, ada yang nggak wajar. Yang nggak wajar itu lupa-lupa plus ada gangguan aktivitas sehari-hari, itu gampangnya. Aktivitas sehari-hari apa ya, kayak sehari-hari makan, minum, mandi, sholat ya, seperti itu. Kalau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, lupanya itu sampai mengganggu, itu kita harus segera curiga ini ada demensia. Jadi pikunnya yang tidak normal, demensia. Kalau cuma lupa, seumpamanya saya pulang kantor lupa naruh kunci di mana, sampai keliling-keliling ternyata di kantong, itu ya lupa, masih wajar ya mbak. Masih wajar ya. Iya. Tapi kalau lupanya udah di luar kewajaran, ini yang bahaya. Pulang ke rumah lu lupa di mana saya, rumah saya. Iya. Betul. Sama suami sama istri lu, kamu siapa ya? Wah ini nggak wajar banget ini dok. Banyak pikiran juga bisa lupa mbak Vivi. Kecuali kalau LDR-an ya dok ya, LDR lama tadinya ini apa langsing, sekarang mengganggu, kan beda ya dok ya. Dan nggak mungkin ya kalau pasangannya, pasti tahu ya. Iya pasti tahu, kan video call tiap hari ya. Oke, dokter, ini kalau misalnya tahapan nih dok ya, tahapan kalau misalnya mau melakukan pengobatan, ternyata ini adalah kepingunan yang nggak wajar nih, harus melakukan ini segera tindakan medis, butuh saya penanganan medis nih, gitu. Butuh penanganan yang lebih intensif. Nah, awal mulanya kita ngedaftarnya itu kemana sih dokter? Jadi tadi kan dari Vaskes tingkat 1 udah dapat rujukan nih ke Vaskes tingkat 2. Ini harus ke poli mana? Karena kan bingung nih,
Apa saya ke poli jiwa, atau saya ke poli saraf, atau saya kemana nih dokter? Oke, untuk demensia ini kan, curiga demensia, apapun demensianya ya nanti kan diperiksa. Setelah dari puskesmas nanti dokter puskesmasnya sudah screening, nanti ada lembarannya. Oh ini curiga demensia, curiga pikun, curiga Alzheimer, harus ke RSUDM Saleh langsung. Rujukannya ke RSUDM Saleh, nanti ke poli saraf dulu. Poli saraf dulu nanti ya, bisa sama dokter Nurvia atau dokter Utoyo ya di poli saraf. Nanti seumpamanya kok ada gejala-gejala kejiwaannya ya, gejala-gejala depresinya, gejala-gejala maniknya ya. Manik itu dia lebih menggebu-gebu, lebih meningkat untuk aktivitasnya sampai nggak bisa tidur seperti itu, gangguan tidur seperti itu kan bisa ya. Nanti dari dokter saraf nanti akan dikonsulkan ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi bisa, boleh. Atau seumpamanya lebih parahnya itu kemana? Seumpamanya lebih parahnya nggak bisa tidur terus tiap hari ngomong sendiri nggak selesai-selesai, mau ke dokter kedokteran jiwa boleh. Nanti pun kalau semuanya membutuhkan untuk tata laksana untuk terapi demensianya dari dokter kedokteran jiwa, nanti dikonsulkan ke dokter saraf. Jadi bisa dua-duanya Mbak Vivi, bebas ya, tergantung nanti gejala utamanya apa, kan beda-beda, nggak harus lupa. Biasanya susah tidur. Nah, sulit tidur seperti itu. Itu ciri-cirinya dokter? Susah tidur, jadi kayak bingung gitu. Jadi malam di saat orang tidur nggak tidur, nggak bisa tidur sama sekali. Jadi gelisah, nggak bisa tidur berhari-hari seperti itu. Nanti kalau sudah tidur terus nggak selesai ya, namanya itu hipersomnia. Jadi seperti itu bisa, biasanya nanti ke dokter jiwa dulu ya. Nanti kalau memang ada ke arah demensianya pasiennya, dikonsulkan ke dokter saraf. Soalnya pasien-pasien yang dengan demensia itu kita periksanya itu khusus Mbak Vivi, pasiennya nggak boleh kesadarannya menurun. Jadi pasiennya harus bisa diajak ngomong, gimana periksanya, tanya jawabnya kan. Jadi harus bisa diajak ngomong, harus nyambung, karena tesnya kan tes neuropsikologi ya, kita periksa semua gambar semuanya gitu. Nanti kalau memang pasiennya nggak bisa baca, kita bacakan nggak apa-apa, masih bisa. Kalau nggak bisa baca itu masih bisa. Tapi kalau pasiennya nggak sadar, ngeblank, itu nggak bisa kita periksa, nggak bisa. Jadi kita masih kemungkinan yang lain nanti yang kita utamakan di samping demensianya nanti kita paling bawah mungkin kemungkinannya kalau lihat usianya. Jadi bisa kolaborasi nanti, kalau dari puskesmas bisa ke dokter saraf, bisa ke dokter jiwa, sama saja nanti kita saling berkonsultasi di poliklinik. Jadi nggak usah bingung, sama saja. Jadi misalnya Anda pilih dokter kejiwaan, poli kejiwaan, nanti akan dirujuk ya, diberi surat rujukan untuk ke poli saraf. Iya, nanti kita ada konsultasi internal nanti sama ada. Betul, nanti kolaborasi nanti. Nanti dari poli saraf nanti dikoordinasikan sama poli kejiwaan. Seperti ini kasusnya. Iya, betul. Jadi nanti ada titik temu bagaimana cara mengobatinya yang tepat nanti. Karena kan beda orang, beda kasus pasti. Betul, betul sekali. Oke, untuk pengobatannya juga seperti itu ya dokter, sesuai dengan diagnosa, sesuai dengan hasil tes yang dilakukan oleh ini ya, poli saraf dan poli kejiwaan gitu. Iya, betul. Oke, ada obat-obat yang harus dikonsumsi juga tadi yang sudah dokter sampaikan. Baik, mitra sore kota yang mau hubungan boleh aja ya. Ini kurang beberapa menit lagi loh ya. Di via Instagram nggak ada ya kah yang bertanya, Mas Fahim? Oh ternyata masyarakat Kota Probolinggo ini pada pinter-pinter dokternya, sudah bisa dan paham membedakan mana itu kepikunan wajar, mana kepikunan yang nggak wajar gitu ya. Kalau lupa uang 100.000 ini nggak wajar dokter, sungguh ini nggak wajar. Tapi kalau udah lupa sama uang, nah ini yang lupa sama uang ini nggak wajar gitu loh. Tapi kalau nggak lupa ya berarti masih normal ya dok ya. Betul sekali ya. Apalagi diberikan kembalian kemudian kurang, ini masih kurang nih.
dilakukan nih, jangan-jangan modus nih dok. Tapi ada Mbak Vivi, Ada? jadi pasien itu ada kalau hitung-hitungan biasa itu nggak bisa ya, rumahnya nggak lulus SD, jadi hitungan-hitungan biasa perkalian nggak bisa, tapi kalau uang bisa. Wow, pinter, spesialis ngitung duit nih dok. Iya, Masuk perbankan ini cocok nih dok. Oke deh mitra suara kota, karena nggak ada yang bertanya nih ya, nggak ada pertanyaan di via WhatsApp kami juga melalui Instagram. Nah itu berarti Anda sudah paham ya mitra suara kota. Tapi ini nanti bisa diulang ya, bisa melihat siaran ulangnya lagi dari live di Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Nanti bisa tanya-tanya, nanti akan dijawab secara ini ya, secara komen ya di kolom komentar oleh Dokter Nurfia. Oke dokter, karena waktu kita juga udah mepet nih dokter, ada yang mau disampaikan terkait dengan Hari Alzheimer sedunia? Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Jadi untuk Hari Alzheimer sedunia ini yang jatuh besok ya 21 September, kita harus segera beraksi untuk mencegah demensia, terutama untuk mencegah demensia Alzheimer. Jadi caranya apa? Dengan segera berkonsultasi, mengenali secara dini, kemudian setelah dikenali, kemudian dikonsultasikan dan diobati, seperti itu. Jadi jangan dibiarkan semakin parah. Jadi supaya segera tertangani. Jadi jatuhnya nanti supaya anggota keluarga kita tidak bertambah buruk kondisinya. Ya, jadi segera dikenali sejak dini, segera untuk diobati. Segera lakukan tindakan cepat supaya nanti bisa segera teratasi nih ya masalah Alzheimer ini. Untuk Anda mitra suara kota yang mau konsultasi dulu, yang mau tanya-tanya dulu ya terkait sama materi kita di kesempatan siang kali ini, Alzheimer, kepikunan dan yang lainnya yang sudah kita bahas, masih bingung, Anda boleh melakukan konsultasi di Poli RSUD Dr. Muhammad Saleh yang buka setiap hari Senin sampai Jumat ya di jam kerja. Silakan bisa akses juga melalui ini ya, karena juga tercover sama BPJS Kesehatan ya dokter ya. Betul. Oke. Jadi tenang saja, untuk pelayanannya sama saja ya, tidak ada pembeda. Jadi silakan Anda bisa gunakan BPJS Kesehatan Anda ya untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di RSUD Dr. Muhammad Saleh yang buka setiap hari Senin hingga hari Jumat. Untuk hari Sabtu nggak ada ya dokter konsultasi? Poliklinik tidak ada kalau Sabtu. Okay. Jadi bisa kalau ada kegawatan bisa lewat IGD. Oke, terima kasih dokter. Selamat menjalankan tugas kembali. Oke mitra suara kota, itu tadi ya bincang-bincang kita bareng Dr. Nurfia ya, Nurfia Andriani SPS, dokter spesialis saraf di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Masya Allah, kita udah banyak informasi yang didapat dari mulai apa sih itu Alzheimer, demensia, ciri-cirinya apa saja, apa yang harus kita lakukan. Yang pastinya adalah support dan dukungan dari orang-orang terdekat kita ya, supaya mereka ini atau pengidap Alzheimer dan yang lainnya ini bisa bersemangat untuk menata hidupnya kembali, bersemangat untuk menghadapi kenyataan, bersemangat untuk bisa meneruskan hidup yang lebih baik lagi gitu ya dok ya. Iya betul. Oke mitra suara kota, itu tadi bincang-bincang kita. Terima kasih ya atas kesediaan juga kebersamaan Anda. Saya pamit sebentar ya, nanti saya akan kembali lagi lepas beberapa informasi penting yang